Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel, Hermawan Haryati, channel yang berbagi seputar dunia pendidikan dan pariwisata. Mudah-mudahan apa yang saya share bermanfaat bagi kita semua. Buat kawan-kawan yang baru bergabung, mohon keikhlasannya untuk tekan like, comment, and subscribe. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi soal dan jawaban seleksi akademik atau pretest PPG bagi guru pendidikan agama Islam dan guru madrasah tahun 2022. Silakan disimak dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Bapak Ibu guru yang akan mengikuti pretest PPG beberapa hari yang akan datang. Langsung saja kita mulai. Untuk soal nomor 1, regulasi yang mengatur tentang pengembangan keprofesian berkelanjutan adalah titik-titik. A. Undang-Undang RI nomor 14 tahun 2005. B. Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2017. C. Permenek PAN dan RB RI nomor 16 tahun 2009. Permendikbud nomor 16 tahun 2007. Jadi untuk jawaban yang benar, pada soal regulasi yang mengatur tentang pengembangan keprofesian berkelanjutan adalah Peraturan Menteri Negara, PAN dan RB, Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Republik Indonesia nomor 16 tahun 2009. Ingat-ingat ya kawan, nomor 16 tahun 2009, Permen PAN RB. Itu adalah regulasi yang mengatur tentang pengembangan keprofesian berkelanjutan atau PKB. Kita lanjut ke soal berikutnya. Memperoleh informasi yang lengkap dan akurat tentang kemampuan serta karakteristik awal setiap sebelum mengikuti program pembelajaran tertentu merupakan salah satu titik-titik. A. Tujuan mengetahui kemampuan awal peserta didik. B. Pengertian karakteristik peserta didik dalam pembelajaran. C. Ruang lingkup karakteristik peserta didik dalam pembelajaran. D. Sasaran kemampuan awal peserta didik. Jadi, memperoleh informasi yang lengkap dan akurat tentang kemampuan serta karakteristik awal siswa sebelum mengikuti program pembelajaran, ini merupakan salah satu tujuan mengetahui kemampuan awal peserta didik. Jadi, ketika kita tahu kemampuan awal peserta didik, kita dapat menyiapkan langkah-langkah selanjutnya. Jadi, itu adalah pentingnya kita mengetahui kemampuan awal, apakah peserta didik siap atau belum untuk mengikuti pembelajaran. Jadi pilihan jawabannya adalah A. Kita lanjut ke soal berikutnya. 1. Pengetahuan dibangun oleh siswa sendiri. 2. Pengetahuan tidak dapat dipindahkan dari guru ke murid. 3. Murid aktif mengkonstruksi secara terus-menerus sehingga selalu terjadi perubahan konsep ilmiah. 4. Guru sekedar membantu menyediakan sarana dan situasi agar proses konstruksi berjalan lancar. Pernyataan tersebut merupakan prinsip-prinsip dari teori belajar. A. Behaviorisme. B. Kognitivisme. C. Konstruktivisme. D. Humanisme. Untuk mengetahui jawaban pada soal ini, kita cari kata kuncinya. Di sini kita menemukan dua kata kunci, yaitu pada nomor 3, murid aktif mengkonstruksi. Kemudian kata kunci pada nomor 4, proses konstruksi berjalan lancar. Nah, di sini sudah ada gambaran bahwa prinsip-prinsip teori belajar di atas adalah konstruktivisme. Jadi jawaban yang benar adalah C. Kita lanjut ke soal berikutnya. Faktor penting menentukan model pembelajaran dalam analisis pembelajaran adalah adanya kesesuaian titik-titik. A. Kompetensi lulusan dan kompetensi inti. B. Karakteristik materi dan peserta didik. C. Tingkat kompetensi dan lingkup materi. D. Lingkup materi dan alokasi waktu. E. Gradasi SKL dan tingkat berpikir peserta didik. Jadi, faktor penting yang menentukan model pembelajaran dalam analisis pembelajaran adalah adanya kesesuaian antara tingkat kompetensi dan lingkup materi. Jadi itu jawabannya kawan-kawan diingat baik-baik. Jawabannya adalah C jika ada soal tersebut. Bisa jadi nanti pilihan jawabannya bisa di A, bisa di B, bisa di C, bisa di D, atau E. Tetapi isinya adalah kata-kata tingkat kompetensi dan lingkup materi. Kita lanjut ke soal berikutnya. Perhatikan pernyataan berikut.
Deskripsi singkat informasi materi yang akan diajarkan, mengungkap kembali materi yang telah diajarkan, relevansi materi yang ditanyakan dengan materi yang akan diajarkan, menghubungkan materi yang telah dan akan diajarkan. Pernyataan tersebut merupakan titik-titik. A. Kegiatan pendahuluan pembelajaran. B. Pedoman dalam kerangka teori belajar. C. Prinsip dalam konsep model pembelajaran. D. Pedoman sebagai bahan apersepsi. Ketika kita perhatikan soalnya di sini adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada awal pembelajaran. Nah, kegiatan awal pembelajaran itu disebut dengan apersepsi. Jadi jawaban yang benar adalah D. Pedoman sebagai bahan apersepsi. Kita lanjut ke soal berikutnya. Kompetensi guru pendidikan agama Islam berdasarkan keputusan Menteri Agama nomor 211 tahun 2011 adalah titik-titik. A. Pedagogi kepribadian sosial profesional spiritual dan leadership. B. Pedagogi kepribadian sosial profesional dan spiritual. C. Akademik kepribadian sosial profesional spiritual dan leadership. D. Pedagogik spiritual sosial pengetahuan dan keterampilan. Untuk jawaban yang benar adalah A, yaitu kompetensi guru PAI berdasarkan keputusan Menteri Agama nomor 211 tahun 2011 adalah kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, kompetensi profesional, kompetensi spiritual, dan leadership. Kita lanjut ke soal berikutnya. Kategori pengetahuan yang akan dipikirkan peserta didik adalah A. Fakta, prosedur, konsep, dan metakognitif. B. Konsep, fakta, prosedur, dan metakognitif. C. Prosedur, fakta, konsep, dan metakognitif. D. Fakta, konsep, prosedur, dan metakognitif. Jadi, kategori pengetahuan yang dipikirkan peserta didik terdiri atas 4 dan urutannya yang benar adalah fakta, konsep, prosedur, dan metakognitif. Jadi fakta lebih dulu, kemudian diikuti dengan konsep, prosedur, dan metakognitif. Jangan sampai terbalik ya kawan. Diingat-ingat urutannya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Karakteristik peserta didik berdasarkan pada titik-titik. A. Psikis, intelektual, emosional, moral, latar belakang sosial, dan budaya. B. Fisik, intelektual, emosional, moral, latar belakang sosial, dan budaya. C. Spiritual, intelektual, emosional, moral, latar belakang sosial, dan budaya. D. Perilaku, intelektual, emosional, moral, latar belakang sosial, dan budaya. Untuk jawaban yang benar adalah karakteristik peserta didik berdasarkan pada fisik, baik fisik yang kecil maupun yang besar, atau yang tumbuh subur atau yang kurang gizi. Kemudian intelektual, kemampuan otak, emosional, tingkat berpikir emosinya. Kemudian moral, latar belakang sosial, latar belakang keluarga ya maksudnya ya. Kemudian latar belakang budaya. Jadi jawaban yang benar adalah fisik. Ingat, ketika ada pilihan ini, maka kalimat pertama yang benar adalah fisik. Di sini kalimat pertama ada psikis, fisik, spiritual, dan perilaku. Jadi yang ada fisiknya dan diakhiri dengan sosial dan budaya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Karakteristik antara standar kompetensi lulusan sampai penilaian secara berurutan adalah A. SKL, KD, KI, IPK pembelajaran penilaian. B. SKL, KI, KD pembelajaran IPK penilaian. C. SKL, KI, KD, IPK pembelajaran penilaian. D. SKL, KI, IPK, KD pembelajaran dan penilaian. Di sini semuanya muncul, tetapi urutannya yang benar adalah C, yaitu SKL, standar kompetensi lulusan, kemudian kompetensi inti, dilanjutkan dengan kompetensi dasar, dilanjutkan dengan indikator pencapaian kompetensi, kemudian pembelajaran, dan terakhir penilaian. Itu adalah urutan yang pas, SKL, KI, KD, IPK, pembelajaran, dan penilaian.